Puji Tuhan, selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Kembali malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu. Mari sama-sama kita berdoa dan kita serahkan ibadah night prayer malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Kembali kami bersama-sama umat-Mu Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera di dalam setiap hati kami, untuk kami boleh menyembah Engkau dan merenungkan firman malam hari ini. Terima kasih Bapa, berkati ibadah malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thanks God. Silent
setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu atas kami. Mari datang dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Ini waktunya setiap kita datang menyembah Yesus yang luar biasa. Raja di atas segala raja Tuhan. Ina syakana la wayasi. Ina wasyara la wayara la wasy. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama angkat suaramu, katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, ya Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yes. Kami mau sambut Engkau Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Mari sambut Yesus dalam setiap hati. Dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, Raja damai. Kami sambut dalam setiap hati kami Tuhan. Kami katakan terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Kau Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Ku sembah nama-Mu. Kau sangat baik Tuhan. Mari buka hati saudara malam hari ini di hadapan Tuhan. Sambutlah Dia dalam hidupmu. Sebab Dia lahir sebagai Raja. Dia yang lahir sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Allah. Katakan bersama, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Mari sekali lagi katakan, sambutlah Yesus, oh, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Engkau rela meninggalkan surga yang mulia, datang ke bumi penuh dengan derita, penuh dengan sengsara, hanya untuk menyelamatkan kami semuanya, untuk menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai imam-imam kerajaan. Engkau yang datang di muka bumi ini Tuhan, mendirikan satu kerajaan, yaitu kerajaan para imam. Kerajaan yang sampai kekal, yang kau bangun dengan darah dan keringatmu, dengan air mata. Memberkati setiap kami dimanapun juga kami berada. Biar suasana Natal, keajaiban Natal, damai sejahtera, sukacita Natal, bahkan kasih Tuhan boleh melanda setiap hati umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya ada perdamaian, ada kerukunan, dan ada saling mengasihi, saling mengampuni, supaya Natal ini Tuhan boleh satu hadiah yang besar bagi setiap orang di sekeliling kami. Memberkati kami semuanya, yang sakit, yang punya masalah, punya persoalan, punya tantangan, pergumulan mereka yang sendiri, mereka dalam kesusahan. Tuhan kau memberkati, memberi kekuatan, kemenangan kepada mereka. Demi namamu yang suci, yang kudus, kiranya mereka boleh dibangkitkan kembali dengan harapan, dengan kuat kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Merry Christmas. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membaca firman Allah, saya membaca dalam kitab Mazmur, saya membuka Mazmur 132. Saya terkejut di sana, ternyata juga telah dinyatakan, dinubuatkan bahwa keturunan Daud akan juga membangun kerajaan Daud, yaitu di Efratah, dan itulah Bethlehem. Dan ketika saya membaca terus, saya menemukan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, semuanya juga dinyatakan ratusan tahun sebelum Yesus juga berbicara. Ternyata apa yang sudah dinubuatkan itu telah digenapi ketika Yesus turun ke dunia ini. Sehingga berbahagialah kita sebagai orang yang percaya pada Natal-Natal seperti ini. Segala sesuatu telah digenapi, hanya kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan tubuh kemuliaan itu melalui firman Allah, yaitu kita harus menyerap sebanyak mungkin firman Allah, intisari firman Allah. Karena itu yang kita bisa bawa sampai ke surga. Kita bisa bagikan kepada saudara kita, keluarga kita, anak, istri, suami kita, semuanya. Itulah firman Allah yang hidup. Jikalau kita memberikan harta, kita memberikan materi, itu pun kemudian hilang. Tetapi firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan itu akan membawa mereka yang mendengarnya sampai kepada surga, kepada kekekalan. Oleh sebab itu mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 132. Saya mulai dengan ayat yang paling besar dulu, baru nanti kita kembali ke ayat yang paling kecil. Mazmur 132 ayat 14 sampai dengan 17. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan bagian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Kita melihat saudara, poin pertama, tanduk Daud telah bertumbuh. Telah tumbuh
tanduk Daud bertumbuh atau telah tumbuh. Siapakah itu? Yesus Kristus. Ketika dia lahir di Bethlehem, yaitu di Efrata. Ada 4 hal kalau kita melihat di situ, saudara. Yaitu kita melihat bagaimana perbekalannya akan dipenuhi dengan limpah. Kita juga melihat bagaimana juga orang-orang miskin juga akan dikenyangkan dengan roti. Bahkan imam-imam akan diberikan pakaian keselamatan. Dan orang-orang saleh akan bersorak-sorai. Saudara, ketika Yesus di Goa atau di Efrata, maka kalau kita melihat orang Majus datang memberikan mazmur dan kemenyan, kita melihat apa yang Tuhan firmankan semuanya digenapi. Orang-orang miskin juga akan dikenyangkan dengan roti. Kita melihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan diberkati Tuhan boleh menjadi begitu banyak. Kita juga melihat bagaimana imam-imam, orang-orang yang percaya Yesus diberi pakaian keselamatan karena dia datang di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dia menggenapi semua hukum-hukum kita yang berdosa. Dia menggantikannya kita. Kita yang berdosa, dia dibuatnya, diizinkan untuk memikul semua dosa. Dosa-dosa kita semuanya. Kita yang miskin semuanya, miskin rohani, miskin pengharapan, diberikan harapan yang baru. Saudara dikasihi Tuhan, inilah dikatakan tanduk Daud telah bertumbuh. Yesus datang memberikan sesuatu, bukan hanya untuk dirinya, untuk bait Allah, tetapi dia akan mendirikan sendiri, yaitu kerajaan Daud yang telah runtuh itu. Dan kita-kitalah ini kerajaan-kerajaan yang hidup itu. Dikatakan telah bertumbuh. Berarti saudara tahu kalau orang bertumbuh itu berarti dia bertumbuh akan berbuah. Terus dia akan naik-naik. Sehingga kalau kita mengikuti yaitu apa yang dikatakan tanduk Daud telah bertumbuh, maka kita melihat apa yang terjadi. Yaitu kalau kita melihat lumbung-lumbung kita akan diperbekali dengan sangat limpah. Orang-orang miskin akan diberikan kenyang dengan makanan roti. Imam-imamnya yang ikut Tuhan diberi pakaian keselamatan. Orang-orang yang saleh akan sorak-sorai. Itulah saudara hari ini, itulah kita-kita. Bahwa sebenarnya pada Natal ini jangan lagi meratapi nasib kita. Tetapi saudara ingat ada 4 hal itu. Mungkinkah kita menerima 1 atau 2 hal itu? Namun yang pasti Tuhan datang bukan hanya bicara soal materi di dunia saja, tetapi Tuhan hanya melengkapi. Namun dia ingin memberikan sesuatu, kerajaan, mendirikan rumahnya. Bukan hanya di muka bumi ini, tetapi di hati setiap orang percaya. Sehingga dia turun dari surga. Di surga yang mulia ada kerajaan, ada para malaikat. Semuanya begitu megah. Turun ke bumi tidak ada apa-apa. Yesus boleh membangun kembali kerajaannya yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dan para nabi, yaitu membangunnya di dalam hati manusia dengan air mata dan darahnya. Itulah kerajaan tanduk Daud telah bertumbuh bukan secara fisik, dan itulah menjulang ke seluruh bumi sampai ke langit, saudara. Oleh karena itu Natal pada saat ini, biar ada pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Kalau kita membaca firman Tuhan Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, yaitu Yesus keturunan dari Yehuda itu juga. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya.
maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa yang berhak yang akan datang? Itulah Sang Firman, itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga seluruh bangsa-bangsa akan takluk. Saudara melihat bagaimana kerajaan-kerajaan dunia yang begitu besar. Saudara melihat bagaimana negara-negara Amerika, saudara lihat Rusia, manapun juga, mereka tetap, saudara, mengakui Yesus adalah Tuhan. Di sini kita melihat bangsa-bangsa semua mulai mengakuinya, karena Dia yang berhak untuk menerima itu semua. Oleh karena itu tanduk Daud telah bertumbuh. Kita ikut bertumbuh di dalamnya. Maka kita harus bertumbuh secara rohani juga, supaya saudara bukan hanya kerajaan itu menyempit kepada kita, karena Tuhan ingin supaya kerajaan itu melebar, memenuhi seluruh bumi. Setiap hati-hati manusia itu harus kita kerjakan dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak ada yang berkata tidak mampu, karena hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus telah memberikan hadiah yang besar kepada kita, yaitu Roh Kudus. Biar hari ini kita menerima hadiah yang besar itu. Kita menerimanya, dan kita mau menjadi bagian dari hadiah itu juga, untuk orang lain juga, supaya orang lain juga boleh diselamatkan, saudara. Kalau saudara tanya, Tuhan, aku mau minta hadiah, saudara akan dikasih. Tetapi orang lain juga minta. Oleh karena itu saudara, Tuhan akan memberikan kepada mereka juga kado-kado Natal, berupa hati yang sukacita, damai sejahtera. Nah, disitulah kita yang harus menjadi bagian. Kitalah yang menjadi kado itu, yang Tuhan berikan kepada orang di sekitar kita, supaya mereka boleh menikmati itu hadiah Natal. Bukan bicara materi, tetapi sesuatu yang hidup, yaitu hidup kita. Kita persembahkan juga kepada mereka, orang sekeliling kita. Kita mengampuni, kita melayani, ya, kita mengasihi, kita membuat perdamaian. Biar Natal ini, saudara, kitalah kado yang terbesar juga untuk orang sekeliling kita. Tuhan memakai saudara dan saya. Kita lihat yang poin yang kedua, pelita surga. Saya ajak saudara untuk melihat dulu dalam Mazmur 132 ayat 17. Mazmur 132 ayat 17. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Jadi Tuhan menyediakan pelita bagi orang yang Tuhan urapi. Itulah pelita surga. Dan saudara, kalau saudara melihat siapa pelita surga, Yesus Kristus. Dunia sudah dalam kegelapan. Dunia tidak punya harapan. Dunia berada dalam hukuman. Tetapi Yesus datang, Sang Juru Selamat, memberikan satu pengharapan, memberikan juga satu terang, sehingga orang, saudara, boleh mengasihi, boleh mengampuni, orang boleh melayani, dan orang boleh merasakan keselamatan yang datang dari Tuhan itu. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat Matius pasal 4 ayat 16 dan 17. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi dalam kegelapan telah muncul terang. Negeri yang maut telah muncul, terbit terang itu. Kita lihat terus ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat. Dan saudara, Yesus telah datang dan berbicara kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga dibangun bukan di atas sebuah tanah yang luas, yang indah, tapi dibangun di sebuah hati manusia yang mungkin dulunya kotor, penuh dengan noda, tapi Tuhan membersihkannya,
Tuhan membangunnya. Karena tidak ada satupun orang yang bisa membangun di dalam hati manusia. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, bangsa yang dalam kegelapan, mereka yang hidup di dalam maut, telah terbit terang itu. Sejak itu Yesus berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Perlu ada pertobatan pada Natal ini, supaya kita bisa menerima terang itu. Terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Selama saudara tetap hidup di dalam gelap, saudara tidak mungkin menerima terang itu. Ketika terang itu datang kepada saudara, maka gelap itu akan minggir. Otomatis dia akan menyingkir. Oleh karena itu izinkan terang itu datang. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup, saudara. Tidak berjalan dalam kegelapan. Saya melayani banyak tempat di pedalaman, di desa-desa. Mereka yang tidak ada listrik, perjalanan sangat sulit sekali. Mereka harus pakai namanya senter. Mereka berjalan bergerombol. Kadang mereka tidak pakai sandal. Berjalan berkilo-kilo melewati batu, bukan tanah biasa. Kami naik mobil juga melewati kesulitan. Tiba-tiba lampu itu mati. Lampu mobil itu mati. Begitu mati, kami langsung mengerem semuanya. Gelap semuanya. Begitu kami sudah mulai sadar kami rem, semuanya kami keluar. Ternyata sebelah kiri itu jurang. Coba kalau kami terus, kami akan jatuh. Kenapa kami jatuh? Bukan kami mengantuk, bukan kami tidak bisa menyetir, bukan kami tidak tahu jalan. Karena jalanannya gelap, tidak ada terang. Oleh sebab itu Tuhan katakan, siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan berjalan di jalan yang gelap. Saudara, sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita, jikalau jalanan itu gelap, tidak ada satupun orang yang bisa. Oleh karena itu kalau saudara lihat bagaimana itu F1 atau saudara, ya kita lihat bagaimana itu adu balap mobil, semuanya harus pakai cahaya lampu yang terang. Walaupun di malam hari, itu saya melihat di Singapura, itu setiap jalan tidak tahu berapa banyak lampu, sepertinya siang, supaya mereka bisa mengendari dengan baik, supaya mereka berlomba dengan baik. Itulah Yesus menjadi terang dunia, supaya kita bisa berlomba-lomba dengan iman kita. Saudara, tidak ada satu alasan lagi bagi kita bahwa kita tidak bisa berlomba, tidak bisa lari cepat, karena kita tahu kondisinya masih memungkinkan semuanya. Siapa yang di dalam Yesus Kristus, dia tidak berjalan dalam kegelapan, karena jalannya ada terang hidup. Puji Tuhan. Kita lihat firman Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10 saja. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terang itu sudah ada. Dunia dijadikan, tetapi dunia sudah tidak mengenalnya. Kalau ayat 9 dikatakan bahwa terang itulah Yesus Kristus sendiri. Kita lihat dalam ayat yang ke-9. Dia yang telah menjadikan dunia ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Siapa itu? Yesus Kristus. Dialah pemilik dunia ini. Ketika saya membaca ini, saya terkejut, saudara. Dibicarakan bukan hanya tunas Daud, bukan hanya tunggul Isai, tetapi tanduk Daud. Ternyata saudara, itu berbicara tentang kekuatan, bicara tentang mahkota. Tanduk, kalau saudara melihat tanduk, itu biasa dipakai oleh orang Israel untuk jadi nafiri. Jadi untuk memuji Tuhan, untuk memperingatkan kalau ada musuh datang,
untuk melantik raja-raja. Nah, itu dikatakan tanduk telah muncul. Inilah waktunya bagi kita. Alarm sudah berbunyi. Baik itu saudara, untuk saudara percaya Yesus, maupun kita menyambut kedatangan yang kedua kali. Kita lihat poin yang ketiga. Lahirnya Raja Mulia. Mazmur 74 ayat yang ke-12. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku. Dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Sejak purbakala. Sesudah ada Yesus itu. Bahkan Yesus pernah berkata kepada orang Israel, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kitab Mika telah mengatakan bahwa kerajaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yaitu surga yang mulia. Dia datang di tempat bumi ini, saudara, untuk mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa dan akan sampai kepada kekal. Karena apa yang ada di bumi ini akan habis. Karena semua yang di bumi ini fana. Bahkan bumi sendiri akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi kerajaannya yang dibuat di bumi tidak akan pernah lenyap. Itu saja yang tidak lenyap. Semua yang ada di bumi dikatakan bumi akan dilenyapkan. Tuhan akan memberikan bumi yang baru, saudara. Tetapi kerajaannya tidak akan pernah lenyap. Dialah Raja Mulia itu yang lahir. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur 132 kembali, yaitu ayat 6 dan 7. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Saudara melihat ini di Efrata, siapa yang datang di situ? Orang Majus. Dia menyembah di tumpuan kakinya. Dia mempersembahkan kepada bayi Yesus yang sepertinya masih belum berdaya. Dia memberikan persembahannya. Ini yang datang ini bukan orang biasa. Ini raja-raja dan bangsawan. Melewati perjalanan begitu jauh. Sekarang Yesus bukan lagi bayi. Yesus sudah berkuasa. Apa yang kita mau datang kepada dia, membawa apa? Emas, dia tidak membutuhkan emas. Perak dia tidak membutuhkan. Justru dia akan memberikan kepada kita apa yang Yesus butuhkan. Saudara, hari ini dia mau singgah di dalam hatimu dan hatiku. Karena dia Raja Mulia. Dia mau menjadi raja atas hidup kita. Saudara, kalau di zaman dahulu orang Majus memberikan mazmur kemenyan kepada Yesus yang masih bayi. Sekarang saudara memberikan mazmur kemenyan. Yesus tidak membutuhkan itu. Yesus sudah bertakhta di surga. Yesus sudah menjadi Tuhan. Yesus telah menyelesaikan penyelamatannya. Sekarang Yesus yang ingin bertakhta di dalam hati kita. Oleh karena itu, hari ini bukan hanya mengucapkan bahwa Raja Mulia, Raja Surga, tetapi apakah perkataan itu ada juga di dalam hati kita? Jangan cuma sekedar kita mengucapkannya. Biar Natal-Natal ini, saudara, kita lewati bukan hanya tradisi, tetapi bersama dengan Tuhan. Poin yang keempat, bintang di Efrata. Kita lihat kembali ayat yang ke-6, Mazmur 132. Mazmur 132 ayat yang ke-6. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Kata Efrata itu artinya yaitu berbuah. Berbuah. Efrata artinya berbuah. Efrata juga artinya yaitu kota yang lama sebelum Bethlehem. Jadi sebelum dinamakan Bethlehem juga disebut Efrata. Artinya berbuah. Kemudian terbagi dua, daerah Efrata dan kemudian ada juga Bethlehem.
Sedangkan Bethlehem sendiri artinya rumah roti. Jadi di sini kita melihat kita harus tinggal bersama dengan Tuhan, saudara, rumah roti. Ingat itu bangsa Israel ketika ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan telah memberikan mereka roti mana dari surga. Dan Efrata menunjukkan juga kita harus berbuah. Tuhan telah memberikan kepada kita firman-firman yang hidup. Seharusnya saat ini kita harus berbuah. Bukan hanya cuma kita menikmati makan rohani atau firman Allah. Karena firman juga dikatakan bahwa itu juga makanan. Karena waktu Yesus dicobai, Yesus berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Kejadian 35 ayat 19, ayat yang terakhir. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Saudara dikasihi Tuhan, siapa itu Rahel? Rahel yang dicintai oleh Yakub. Bagaimana Yakub untuk mendapatkan Rahel? Dia harus kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Karena ketika dia sudah mendapatkan izin untuk menikah dengan Rahel, ternyata Laban memberikannya bukan Rahel tapi Lea kakaknya. Kemudian Yakub protes. Dan Laban berkata tidak baik kalau adik menikah dulu. Kalau engkau ingin Rahel, engkau harus kerja 7 tahun. Yakub kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Namun Rahel dalam perjalanannya setelah dia memperanakan Benyamin, dia meninggal dan dikuburkan di Bethlehem di Efrata. Tapi saya mau ingin saudara untuk melihat ini, bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita perlu pergumulan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar biasa. Ingat Yakub untuk mendapatkannya Rahel, dia membutuhkan pergumulan yang luar biasa. Dan Rahel juga ada di Efrata. Itulah gambaran saudara hari ini. Kalau saudara mendapatkan keselamatan itu mudah. Tetapi untuk berjalan bersama Yesus itu membutuhkan satu pergumulan. Biar Natal ini engkau menerima keselamatan dari Tuhan. Dan mari berjalan bersama Yesus. Kita berkumpul bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hari ini mengerti bahwa Efrata, tempat di mana engkau sedang menumbuhkan tanduk Daud, engkau Raja Surga yang datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan imam, yaitu bagi kami semuanya. Di dalam hati kami, memberkati setiap saudara kami dimanapun mereka berada. Supaya perayaan Natal ini kami bukan menerima keselamatan saja yang secara cuma-cuma, namun kami ingin membayar harga untuk berjalan bersama Yesus menuju kepada kekekalan itu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah
Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Dijauhkan dari roh salah paham, roh adu domba, roh perpecahan, roh pengkhianatan, roh pemberontakan. Diberikan roh persatuan. Demikian di mana gereja kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Demikian juga mereka yang aktif melayani, mereka yang aktif berjemaat, mereka yang berjemaat. Tuhan, Kau memberkati segala pekerjaan mereka. Supaya apa yang mereka lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Biar keajaiban Natal, hadiah Natal ini ada pada mereka, dan mereka boleh menjadi hadiah Natal bagi yang lainnya juga. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Dan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati dan Dia bangkit naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, dan Dia akan datang menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, puji you. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. You all. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hallelujah, 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 hallelujah. Sama-sama glory.
sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.